Oke, masuk ke YouTube ya. 93,8% pengguna internet adalah pelanggan setia YouTube. Ini data ya yang dirilis tahun 2018 ya, dapat data ini ya di Amerika, dan memang relate sih ya. Kuota kita banyak habis di YouTube, nonton video. Nah, teman-teman semua, kenapa sih kita perlu optimize channel YouTube? Boleh tahu dulu di sini siapa yang sudah punya channel YouTube? Semuanya? 1, 2, 3, 4. Lo kan udah punya? Sempet pernah. Berikutnya, lupa password. Oh, udah nonaktif di ininya. Teman-teman semua nih, YouTube cukup menarik ya. Karena konten yang, jadi gini, kalau saya pribadi, ini bisa menjadi aset konten. Ya. Kalau kita bicara media sosial yang lain, Facebook, Instagram, TikTok, ya. Walaupun sekarang sudah mulai nih ada penghargaan dari followers ya. Jadi kita punya konten dikasih penghargaan. Walaupun juga itu nggak tahu nih sejauh mana dampaknya atau impactnya untuk teman-teman dia pemula. Ya, yang cukup hit sih mungkin kemarin-kemarin ada live, ya live dikasih apa disawer gitu ya, seperti itu ya, sampai orang mandi tengah malam gitu kan biar dapat saweran. Nah, yang cukup menarik dari YouTube ini dibandingkan yang lain, kalau yang lain postingan kita, konten kita berkarya bikin konten, sekali posting ditelan zaman, bener nggak? Kita konten nih di IG nih atau di Facebook nih, bikin konten terus viral sih, viral, tenggelam udah. Dan tidak memberikan impact berterusan pada diri kita. Sepakat? Atau ada yang terbaru? Enggak kan? Seperti itu ya? Bener ya? Jadi saya bikin konten di Instagram yang nonton 3 juta. Ya, terus follower nambah. Gitu kan, seperti itu. Ya nambah followers. Ya. Ketika, tapi itu kontennya kan konten sharing. Jualan lagu? Enggak. Saya dibayar? Enggak. Ya. Walaupun yang follow banyak, yang share banyak. Terus yang nonton ratusan ribu sama seperti itu. Dan itu tenggelam. Itu hanya menjadi histori, sejarah. Wah, saya pernah nonton seperti itu. Kan seperti itu. Tapi berbeda dengan itu. YouTube, saya pernah bikin konten itu 2017. Das bikin konten. Selesai. Belum berimpact, belum berdampak. Tapi ternyata menemukan suatu momentum, terus konten saya naik 2019, 2018. Dan itu menghasilkan sekarang apa ya, close sales dari memang konten itu memang ada sellingnya. Di sisi lain menghasilkan secara monetize. Jadi double nih keuntungannya gitu. Makanya kalau saya pribadi menyarankan teman-teman mulai bangun akun YouTube. Ya. Dan kita nggak tahu ini meledaknya kapan. Walaupun sebenarnya tadi bisa kita coba mulai akali bagaimana kita masuk ke sana. Ya. Nah, teman-teman semua, itu ya makanya channel YouTube tetap menjadi satu platform yang dijaga ya. Kenapa? Karena ini bisa memberikan satu sumber income yang dia berketerusan. Effort yang kita keluarkan untuk membuat konten, ya, walaupun itu mungkin sudah ditelan zaman gitu ya. Kayak contoh lah, saya sudah bikin konten ada yang 2017, 2018 gitu ya. Sampai sekarang kita cek juga masih tetap ada uang yang masuk dari konten tersebut. Kan menarik. Daripada apa? Kita bikin effort nih, bikin konten nih, ya hanya sebatas happy aja gitu. Ya, ditelan waktu nggak usah bertahun-tahun lah, hitungan minggu, apalagi kalau postingannya sering gitu kan. Ya, hitungan bulan sudah ditelan masa gitu. Ya, makanya ini yang coba bagus untuk kita coba bermain ya. Sederhana lah ya kalau bikin konten, saya rasa teman-teman juga sudah punya, tinggal isi nama channel YouTube ya, serta upload Bana. Ini yang penting nih, poin ini nih ya. Temukan niche ya, niche channel YouTube-mu. Ini yang penting. Banyak di antara kita bikin konten tapi kontennya serabutan, palu gada. Apa yang lu mau?
Dua ada, gitu ya. Nah, sehingga nggak jelas nih, apa nih konten yang diinikan. Makanya dari tahap awal ketika kita bikin channel, ya kita ngasih nama channel. Ya, kalau kira-kira kita mau nge-branding kembali diri kita, nggak jadi masalah. Nah, kalau saya pribadi branding nama saya, akhirnya apa? Nama channel YouTube, nama Instagram, nama Facebook, TikTok, semua sama. Sehingga orang mudah gitu. Terus, oh ini punya Kang Riki, oh di sini. Nah kemudian temukan niche-nya nih. Niche kita apa? Gitu. Apapun itu penontonnya ada, nggak usah khawatir. Ya, Pak, saya mah senengnya apa misalkan ya? Main game udah jelas lah ya, ada penontonnya. Hal sederhana saja. Buka kaki, bukan kaki ya bahasanya. Buka cokor sapi, lapuknya ya, kalau kurban tuh. Nah, itu kan susahnya luar biasa tuh, awal-awal gitu. Ya, saya dapat 2 kaki, satu tuh ugel-ugel susah luar biasa. Wah, ini hese gitu kan seperti itu. Terus satu lagi gimana? Capek. Kasihin aja ke gua, yaudah kasihin aja, kasihin tuh Pak saya. Untuk kasihin, udah kasihin. Selang waktu saya main ke Pak saya. Dengan nada ngenye apa ya? Pingin bahwa dia ini punya kesusahan sama dengan saya waktu ngebuka telapak kaki. Wah, gimana cokor dipasak? Udah. Susahnya buka cokor kakinya katanya. Enggak, gampang kok. Gampang kata. Iya si Iqbal tuh lihat di YouTube ada itu asem saya bilang. Berapa lama? Cepet kok, terus cepet. Ya, ternyata buka cokor kaki siapa? Saya saja di YouTube ada tutorialnya. Ya. Dan begitu saya lihat yang nonton banyak. Gitu. Jadi apapun kontennya, penontonnya ada. Ya. Dan teman-teman jangan pesimis. Contoh gini lah, ya. Kita bikin konten nih, bikin konten. Ya. Gimana kontennya? Kang, sepi. Emang kenapa? Yang nonton dikit berapa? Cuman 400. 400 itu bukan cuman. Jangan 400 lah, 50 aja. Itu bukan cuman. Coba ini ada berapa nih? Ini berapa? 3, 6, 8 orang. Ya, saya cuap-cuap ini nonton cuma 8 orang coba. Teman-teman bikin konten yang nonton 50, kumpulin 50 penuh ruangan ini, betul nggak? Jadi yang 50 itu kan orang, bukan robot, betul nggak? Nah, jadi apa? Udah excited aja gitu. Ini 400 tuh banyak, coba kumpulin 400 gitu. Nah, makanya di sana teman-teman semua, yang paling penting apa? Temukan niche-nya. Temukan Anda arahnya mau kemana, kontennya mau apa gitu. Ya. Mau konten unboxing, mau konten tutorial, mau vlog, ya. Itu juga bisa dilihat dari apa? Dari tren saat ini kemana arahnya. Nah, ketika teman-teman sudah ketemu niche-nya, udah fokus di sana aja. Sampai Anda menemukan nanti titik tolaknya. Ya, walaupun nanti ada trik-triknya, ya. Nah, ini nih, vlog tutorial, unboxing, sosial eksperimen, prank. Kalau kemarin kan prank saya udah enggak ya. Sekarang lebih banyak bagaimana kita bicara tutorial, ya, sharing itu juga lebih banyak. Podcast ya. Dan ini cukup menarik kan, kemarin kita bicara YouTube dulu, orang paling hebat nonton YouTube 15 menit. Ya, orang paling hebat nonton YouTube itu paling hebat banget tuh. Makanya kalau dulu 2017 kita bikin konten, ya, sesama kreator tuh sering bilang udah jangan lama-lama lah. Ya, bikin mah 3 sampai 5 menit. Lewat itu udah gak ada yang nonton lu emang artis siapa kan gitu kan. Tapi era saat ini orang berubah gitu. Begitu lahirnya Atta Halilintar, lahirnya Deddy Corbuzier, itu kan dilabrak semua sekarang. Jam setengah orang pada nonton kok. Podcast, betul nggak? Dan nggak mesti Deddy Corbuzier loh. Banyak loh orang yang bikin podcast, ya, penontonnya, ya, itu sampai ada ratusan ribu. Ya, yang penting apa? Jutaan. Yang penting kontennya itu memang dia dilihat dengan keadaan. Kontennya, penyampaiannya dan sistemnya dia memang enjoy untuk dibawakan. Ya, nah, makanya ini yang coba bisa kita mulai bangun. Ya, oke, buat video pertamamu dan upload. Dah, gitu aja Facebook mah. Nah, tapi sebenarnya gini, nanti lebih banyak, saya lebih senang banyak di praktek sih. Ya, karena baru teman-teman akan menemukan ya kesulitannya di mana, ya.
Tantangannya di mana? Di situ baru kita akan coba. Kalau saya tahu kita share, kalau nggak tahu sama-sama kita cari. Seperti itu, ya. Kita nanti bicara bagaimana bikin thumbnail, bikin judul, ya. Itu nanti kayak bikin judul ya kita bicara di yang lain, ya. Di sesi copywriting. Karena sekarang udah jam 5:04 kan, jam kita 15.30 sampai jam 5 ya. Jangan lama-lama, ya terboring kalau ini. Lebih banyak kita praktek nanti di lapangan. Kemudian kayak contoh nih, ini kita ngobrol aja dulu ya, sharing pengalaman nih tentang dunia YouTube dulu. Saya senang waktu itu dengan dunia YouTube, coba banyak konten ya, dan cukup menarik ya. Ada satu pengalaman yang waktu itu saya lihat, wah, saya dapat satu kesempatan untuk bisa traveling ke Eropa. Wah, udah nyiapin tuh bahan-bahan konten. Wah, di Eropa saya di sini saya bikin ini seperti itu. Harapannya apa? Harapannya ini kan suatu hal yang spesial bagi saya. Ya, begitu saya upload yang nonton banyak. Saya bikin ini salah satunya nih. Ya. Kunjungan atau tour ke Stadion Giuseppe Meazza. Wah, ini kayaknya banyak yang nonton nih. Gitu. Begitu upload biasa aja. Ya, biasa aja seperti itu, ya. Tapi di situ saya lihat, oh nggak banyak juga yang nonton ya. Padahal kan pendukung Inter kan juga cukup banyak. Ya. Di sisi lain begitu saya telah lagi, konten yang saya hadirkan khusus tentang dulu kan unboxing, kemudian lari ke tour, ya. Pendukung Inter di Indonesia kan nggak banyak, di dunia mungkin banyak, ya. Tapi dunia nggak mungkin juga nonton video saya loh, ya, karena bahasanya bahasa Indonesia. Ya, walaupun ada translate juga mungkin orang udah malas, mending cari yang bahasanya dia English, begitu, ya. Nah, di situ saya mulai sedikit belajar, iya. Kenapa nggak saya mainkan kolam yang cukup besar di Indonesia, ya, yang memang berkaitannya saya ada di dunia bola, ya, dunia tour. Saya mainkan bola yang ada di Indonesia. Kebetulan waktu itu Geraha Persib itu baru buka, ya, sehingga langsung saya bikin tour, ya, Persib Store, ya, bla 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 bla. Waktu itu saya punya subscriber itu baru 400, sedangkan syarat monetize itu subscriber di atas 1000, dan dia punya 4000 watch time. Udah, saya mainkan tuh, terus bikin tour, ya, Geraha Persib atau Persib Store. Begitu di-upload, karena ini baru buka, banyak orang yang ingin tahu kan. Dan Bobotoh termasuk pendukung yang cukup banyak, ya. Bahkan di Asia, jadi kata seperti itu. Alhamdulillah, 1000 tembus, 4000 watch time tembus. Dan itu saya duplikat, ya. Pas kebetulan ngisi training di Surabaya, saya main ke store-nya Persibaya, ya. Ke Medan main ke store-nya, Palembang main ke ininya. Ya akhirnya apa? Penontonnya ternyata memang banyak gitu, ya, dari sana. Itu yang ya alhamdulillah hanya menambah tadi pundi-pundi dari mana monetize. Walaupun tadi di sana saya nggak jualan, ya, hanya tadi mengumpulkan subscriber, tapi di sisi lain juga watch time saya dapat, monetize saya dapat. Nah, beda cerita ketika kita punya produk, kita bungkus nih, ya. Kita punya produk nih di Smart DNM, banyak-banyak kan unik-unik ya. Ya. Saya bikin kontennya unboxing, ya. Bukan seakan-akan memang saya beli lewat online, terus datang saya unboxing. Nah itu yang saya tadi cerita, 2017 saya bikin konten, waktu itu belum monetize, subscriber masih 400. Tapi begitu 2019, momentumnya ketemu. Perusahaan bikin awareness lewat Facebook Ads. Kacamata Ionano viral. Nah, marketing 4.0, orang itu ketika dia aware-nya dari mana? Bisa kesadaran sendiri, bisa dibentuk. Nah, marketing 4.0 salah satunya dibentuknya dengan iklan itu, dia membangun awareness, bangun kesadaran. Oh iya, gue butuh jaga mata dan sebagainya. Nah, ketika dia sudah ada kesadaran, dari dia ada a file, dia ada ketertarikan. Gue mau dong.
Tapi kan iklan baru hanya sebatas iklan, dia nggak detail tuh. Maka dia akan dia akan bertanya. Bertanyanya kemana? Ke Google. Di Google, orang lebih simpel dibandingkan baca, dia senang nonton. Maka di Google suggest-nya kan tidak hanya website yang disetorkan. Website zaman dulu. Orang bertanya baca website zaman dulu, zaman sekarang enggak. Ya, di Google muncul video-videonya, dia langsung lari ke YouTube. Atau dia langsung di YouTube dia cari kacamata kayak iya. Nah, muncul lah punya saya karena yang duluan bikin. Itulah yang akhirnya ya, yang awalnya tontonannya konten 2017 yang nonton hanya ratusan, ya begitu viral ini ratusan ribu yang nonton sekarang. Monetisnya dapat, komen-komennya, wah di mana nih belinya Kang? Di mana bla 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 bla. Udah tinggal kasih nomor handphone. Ya, interaksi Kopdar, udah closing. Menarik? Nah, jadi itu sekilas ya tentang dunia YouTube. Ya, nah, tinggal teman-teman sudah mulai bisa bermain, ya. Nanti ini mungkin ya yang sederhana sih, udah bisa diinikan. Aplikasi banyak, teman-teman memainkan di mana. Oke, yang perlu diperhatikan di dunia YouTube masih ada ternyata ya, saya lupa di akhirnya nih. Pertama pastikan video original. Nah ini nih. Beda kalau kita bicara tadi Instagram repost posting bisa. Teman saya, Haji, alhamdulillah video saya yang nonton jutaan. Begitu saya lihat, kira itu bikin video sendiri, konten original, ternyata video yang di Palestina diposting lagi gitu ya. Efeknya apa sih gitu kan? Ya, tapi oke lah dia dapat FYP-nya. Nah, tapi ketika di YouTube teman-teman nggak bisa ya. Misalkan kita bikin video original, bisa sih posting tapi juga secara manfaatnya ke kitanya juga tidak signifikan. Hindari background yang memiliki hak cipta, ini penting. Ini penting. Makanya kalau IG kita bisa pakai musik-musik aneh-aneh, tapi kalau di YouTube nggak bisa. Kalau kita lihat ya, teman-teman reviewer mobil aja, Reben Hanif, Fitra Eri, kalau lagi review mobil, dia bicara sound, pasti hanya cerita ini soundnya, mereknya ini, kualitasnya begini-begini, tapi dia tidak ngetes. Yuk kita cek suaranya enggak gitu. Kenapa? Karena sayang gitu. Dia capek-capek bikin konten, tiba-tiba kontennya nggak bisa monetes karena lagunya yang diputarkan kena hak cipta. Ya, makanya perlu pilih-pilih. Ya, kalau ataupun mau masukkan lagu, ya, gunakan lagu-lagu yang memang sudah disediakan oleh YouTube. Ada yang dia non copyright. Ya, kalau kita pakai, ada kok Pak ini saya lolos kok, nggak ada copyrightnya bisa kok. Iya, iya saat itu bisa non copyright. Tapi jangan salah, ketika musisinya, ya labelnya, tiba-tiba suatu saat dia daftarkan, udah konten kita akan ya, karena ada notif tuh, ada warning tuh, ya bisa kita di mute, bisa dihapus semuanya, ya, atau sebenarnya bisa aja diganti, ya. Sekarang udah fitur bisa ganti juga, tapi butuh effort yang berbeda. Optimalkan judul, deskripsi dan tag dengan mencari kata-kata yang sedang hits di Google Trend. Bisa gunakan Google Trend untuk mencari apa sih memang dia sedang hits. Kembali ingat ini media sosial, jangan semua konten di channel isinya adalah jualan. Selalunya sharing, bikin konten-konten yang tadi berbagi. Ya, unboxing, tutorial, ya sharing itu menjadi bahan yang cukup menarik. Buat konten dengan konten berbagi dan menarget komunitas tertentu untuk mendapatkan viewer dan subscriber yang banyak. Tadi ini cerita. Apa nih yang kita mau kejar gitu. Oh saya kayaknya senang di dunia otomotif nih. Coba deh bikin konten di dunia otomotif. Kayaknya kejar nih. Nah, kayak salah satu konten saya bikin garasi vlog. Judul kontennya. Di garasi vlog, itu saya punya kendaraan Honda BR-V, udah saya ulik itu tentang Honda BR-V, dibongkar itu, ya bagaimana modifikasi, bagaimana masalahnya dan sebagainya, ya. Dan itu alhamdulillah, ya postingan-postingannya, penontonnya banyak juga puluhan ribu. Ya. Lari rame sepeda saya unboxing gitu kan, motor, tapi tetap di judulnya garis vlog, jadi kontennya garis vlog. Apa itu justru kita bongkar-bongkar. Dan alhamdulillah ya dari sana tidak hanya sebatas kita dapat monetize, kalau bagi yang sudah monetize, kita juga bisa teman-teman mainkan gini. Contoh nih, saya punya pengalaman. Saya niatkan ini sharing, bikin konten sharing. Beli motor NMAX, ya, waktu itu baru keluar 2020. Hanya saya bikin pernak-pernik modifikasi NMAX.
Unboxing, tempelkan, sharing, terus pembelanjaan saya di marketplace, saya masukkan linknya di deskripsi. Kalau mau perlu, udah aja ke deskripsi. Gitu. Nah, dulu saya belum kenal metode konsep affiliate di Tokopedia. Masukin aja. Nah, tiba-tiba, wow ini naik nih. Viewersnya banyak. Yang komen banyak. Ya, sampai ada yang orang Aceh nelpon, ya, Kang, boleh ini komen, telepon. Ya, oh saya seneng Kang kontennya, pokoknya NMAX saya sesuai dengan punya Kang Riki, saya ikutin semuanya seperti itu. Nanti Kang Riki update apa, saya ikut sampai segitunya loh. Padahal saya bukan siapa-siapa gitu. Karena orang seneng gitu. Saya kasih aksesoris yang simple, murah, tapi eye-catching untuk motor kita seperti itu. Nah yang menarik, ada yang komen, makasih Kang ya, sudah promosikan produk saya lah. Siapa ini saya bilang gitu. Sampai segitunya. Saya cek apa, ternyata dia toko begitu saya kasih link, ya mungkin produk itu di tokonya dia udah lama ngendap nggak muter. Ya tiba-tiba laku banyak. Ya terus mungkin ada yang nanya, bla 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 bla, itu konten YouTube-nya saya nggak punya YouTube gua gitu kan, hanya dia cari, ketemu lah gitu, makasih. Saya bilang, wih sayang juga ya. Saya cerita, ada yang ngomong, Kang kenapa nggak di affiliate aja? Affiliate gimana? Coba masuk ke Tokopedia Seller, jadi affiliate, jadi saya, oh gitu, masukin, bener, ya, tak masukin, alhamdulillah, dari barang ini dapat 200 perak, 200 perak, ya alhamdulillah lah ya, kita syukuri gitu, walaupun nominalnya memang tidak seberapa lah, tergantung partisipasinya, semakin besar dia nominalnya, persentasenya semakin besar. Tapi di sisi lain, ya teman-teman sudah mulai bisa memainkan itu, ya. Nah, yang bagi saya yang senang itu tadi, daripada kita jualin produk orang, mending jual produk sendiri. Unboxing itu soal bukan produk kita. Ya, saya pernah bikin tuh unboxing sabuk ajaib. Ya, tahu kan sabuk Euris Band? Kita teman yang udah ini ya, sudah member tahap Euris Band. Kita buka, oh, ini produk baru nih. Ya, karena kontennya konten unboxing. Terus saya demokan sampai didudukin orang yang tadinya nol-nol gitu, didudukin jadi kuat ya. Yang komen banyak, sampai ada yang beli dari Hong Kong, real itu, ya. Kontak walaupun orangnya orang Indonesia juga itu yang kerja di sana. Apalagi Kang, beli sabuk, beli gelang wristband, ya, beli sabuk dan sebagainya, total tuh 5 juta lah buat transaksi. Gitu. Jadi itu lebih enak, ya. Kenapa? Karena keuntungannya langsung dirasakan dan gede. Gitu. Kalau jadi affiliate ya itu tadi. Ya, 100 perak, 200 perak gitu ya. Ngumpulinnya dia lama. Gitu. Oke. Ini sudah. Ada lagi. Oh, yang perlu diperhatikan, thumbnail dan judul yang menarik, lighting atau pencahayaan ini penting ya. Dalam kualitas video juga. Angle dan sudut pandang, noise atau kejadian suara, background dan durasi. Tapi kalau durasi, ya kalau sudah masuknya kita lari ke podcast, sekarang sudah tidak terlalu dipikirkan ya, walaupun tetap kita harus sadar diri, oh sekarang udah dikubur podcast sejam banyak yang nonton, oh, kita bikin sejam ya, tapi kontennya monoton gitu kan ya, sadar diri lah gitu ya, kita harus coba mana yang sedikit dulu ya, orang enjoy baru kita bisa nanti masukkan lagi ketika topiknya sudah mulai hangat. Selamat mencoba. Oke, teman-teman semua, ini ya sedikit sharing kita untuk kesempatan sore hari ini tentang dunia social media optimization.